kayak permen, terus kayak madu, enak, keren. Mantep bro, manis banget nih padahal masih kecil. Rasanya kayak ada rasa permennya. Santai Pak ya? Santai mawon Pak. Ya. Santai. Bapak ceritakan awalnya kok bisa bikin Ya, tempat seperti ini. awalnya sih karena saya memang hobi bertanam. Dulu ini lahan terbengkalai banget, banyak kobra, banyak biawak. Intinya lahan nggak terurus lah karena ini masuk RTH, ruang terbuka hijau. Jadi ya dari iseng-iseng aja nanam anggur, belajar sama kawan-kawan komunitas. Begitu awal berbuah di sana kok sangat spektakuler gitu, baru masyarakat, instansi itu pada tertarik gitu ya, akhirnya kita kembangkan bermacam-macam varian. Berapa luasnya Pak? Luas ini total 800 meter tapi baru efektif 800 meter Persegi. yang dikelola ini. ya, tapi baru efektif dikerjakan paling sekitar 600. 600. Milik siapa nih Pak? Ini milik KBN terus disewa sama SPBU selama 30 tahun. 30 tahun. Nah terus Bapak sewa apa? Saya kebetulan karyawan di SPBU. Oh karyawan. Iya. Jadi Bapak nggak sewa berarti ya? Enggak. Gratis ya? Ya, Hanya gratis, yang bayar perusahaan. yang punya perusahaan. Iya. Artinya Bapak ngelola aja gitu ya? Iya. Itu yang ditanam anggur jenis apa nih Pak? Satu jenis saja apa ada berapa macam-macam? Ini sekitar ada 70 jenis. Wah 70 jenis. Yang paling unggul 1, 2, 3 apa Pak? 1, 2, 3, 4. Kalau unggul itu, kita deskripsi unggul itu kan ada yang orang itu seneng anggur itu kan ada yang seneng rasanya, seneng warnanya, seneng bentuknya, itu kan macam-macam. Ya. Cuma yang secara umum yang sangat ginjah banget, gampang semua orang awam bisa itu sekitar ada ya 10 jenis ada ya. Ada jenis Jupiter, Ninel, Ninel, Rans, ya? Dixon, Jubil, Julian, Taldun, banyak jenis. Yang paling banyak disukai, gampang berbuah, rasanya istimewa walau buahnya kecil itu Jupiter. Jupiter ya? Kalau yang ini Jubil. Apa? Jubil. Jubil. Curah hujannya tinggi jadi berpengaruh terhadap rasa. Ini apa nih? Ini Scarlet Royal. Scarlet? Scarlet Royal. Kalau ini si mungil, rasanya dah beda. Ini rasanya manis kayak bukan anggur. Ya Pak? Kayak rasanya Belum matang padahal. Kalau matang hitam. saya kok aneh Pak ya? Ya, Apa namanya? Jupiter. Jupiter. Rasanya kayak ada rasa permennya. Dari nanam sampai bisa berbuah butuh berapa lama Pak? 7 bulan, 8 bulan udah bisa 7 bulan dibuahkan. enggak? Iya. 7 bulan udah bisa berbuah. Bisa ya? dibuahkan. Bisa berbuah. Kalau modal awal susah kita menjelaskannya karena kita kan benar-benar dari nol. Jadi tidak serta-merta kayak begini gitu. Kita dari awal mungkin 12 pohon. Oh, pelan-pelan ya? Ya, Bertahap jadi ya? terus bertahan kita secara bertahap kita nanam lokalan, terus kita belajar grafting sendiri, kita kembangkan, ya akhirnya sudah segitu banyak. Jadi susah untuk jelaskan modal awal. Modal awal yang jelas kita waktu beli bibit 12 itu kali 150.000 zaman dulu, udah itu aja. Yang lain karena kita banyak komunitas, kita banyak temen ya, untuk nambah varian kita dari teman-teman. Bapak milih anggur apa Pak waktu itu pertimbangannya? Kok milih anggur bukan yang lain itu? Karena saya lihat anggur itu udah berbuah di tempat orang. Saya lihat sendiri, ya akhirnya saya tergerak untuk memotivasi
masyarakat Jakarta khususnya, Indonesia umumnya, bahwasanya anggur itu bukan tanaman yang relatif susah, relatif gampang. Di lahan Jalan Raya Cakung Cilincing ini yang bisa konon tanahnya hancur, udaranya hancur, airnya hancur, tapi bisa berbuah secara maksimal. Bapak belajar dari mana dulu, Pak? Belajar, saya ada guru Kang Yatno Gondrong dari Kebun Imut Sinakal, dan sama senior-senior yang lain, ada Om Blondo Wiharto, Presiden BBA, banyaklah teman-teman dari komunitas anggur. Nah, yang Bapak tanam di sini apa nih, Pak? Istilahnya sudah bibit dari mana, atau Bapak nyetek sendiri gitu? Kebanyakan kita grafting sendiri. Apa istilahnya? Grafting, Grafting ya? okulasi. Okulasi nyambung tadi Ya, itu ya? berawal dari lokalan, ya. Nyambung itu ya? Itu yang antara yang bawah sama yang atas? Beda. Beda Kalau apa? yang bawah itu jenis rootstock, yang kita pakai Red Master sama Isabella. Terus yang di atas terkait Yang atas adalah jenis impor. impor ya? Ya. Nah, kenapa, Pak, pertimbangannya? Kalau rootstock lokal Isabella atau Red Master itu kan lebih dulu masuk ke Indonesia. Ya. Dan peruntukannya kan untuk wine, bukan anggur buah. Iya. Karena kedua anggur itu atau jenis lainnya itu istilahnya untuk akar bawah itu lebih lama datang di Indonesia, kan berarti kan prakaranya kan lebih adaptif. Perawatannya cukup relatif mudah. Saya di sini ya untuk bisa saya buktikan, di sini lahan yang tanah vertisol, artinya tanah di mana hujan itu lengket, panas keras, dengan pola organik, alhamdulillah tanah lebih subur dan tanamannya juga sehat-sehat. Ini Bapak pakai apa namanya? Anu semua ya, Pak? Polybag semua ya? Atau tanah kan ini juga? Di grounding, Pak. Ini kalau polybag itu kita untuk rootstock lokalan aja. Oh, untuk yang lokalan aja tuh? Ya, untuk calon bibit. Soal air nggak masalah, Pak? Air kita ngambil resapan dari Resapan. kali KBN depan. Berapa orang yang ngelola di sini, Pak? Sendiri? Sendiri? Nggak punya karyawan atau? Nggak ada. Berarti Bapak setiap hari di sini? Setiap hari di sini sama di kantor sana, di kantor sendiri, iya. Di kantor di SPBU. BPU? Banyakan di sini sih. Tapi. Banyak kan di sini ya? Di kantor bagian apa, Pak? Saya manajernya, kepala pengawas Manajernya. ya. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini, apa Pak kendala yang Bapak? Kendala yang berarti belum ada sih. Di awal aja waktu saya masih belum full organik itu, yang jelas serangan hama penyakit. Hama ya? Awal-awal ya? Ya, Terus ngatasinya? Pakai apa? ngatasinya ya saya berpikir kalau kita kembali ke konsep alam, kayaknya kalau semuanya serba organik, kayaknya hama penyakit bisa diatasi, dan alhamdulillah terbukti juga. Serangan penyakit ada tapi tidak terlalu masif. Pakai apa tuh Pak ngatasinnya? Ya intinya kita kembalikan ke alam aja, Pak. Tanah kita kembalikan ke alam, kita tak kasih bahan-bahan organik yang ada. Pengembangan mikroba, mycorrhiza, trichoderma, agen hayati aja lah yang kita kembangkan di tanah. Nggak pakai anu kimia, Pak? Enggak, kalau untuk pupuk sama sekali enggak. Pupuk pakai apa, Pak? Pakai pupuk-pupuk organik, Pupuk organik. buatan saya sendiri. Buatan sendiri. Iya. Jadi kayak anu apa namanya? Sampah gitu ya, sampah. Iya, betul. Pupuk Limbah kandang rumah tangga ya? rumah tangga ya? Iya, di apa namanya? limbah sampah. Kompos. Iya. Nah, Bapak panen setiap berapa sekali, Pak? Kalau di sini kan panen itu sebenarnya bisa sewaktu-waktu panen, sewaktu-waktu ada buahnya. Cuma kan untuk optimalisasi bikin serempak kan belum ada, baru rencana bulan. Ya mungkin awal bulan inilah baru saya awal bulan pangkas. Prediksi bulan 7 lah. Nanti Jadi baru berapa- serempak pembuahan. Setiap berapa bulan sekali tuh, Pak? Ya, bisa setahun 3 kali Setahun 3 panen. kali ya? Iya. Nah, sekali panen berapa apa sih berapa kilo? Berapa? Susah Pak untuk memprediksi. Susah ya? Karena ini anggur saya nggak pernah jual buah anggur. Oh, terus buahnya di mana? Ini hanya buat tamu datang icip-icip, habis bagi-bagi ke karyawan, bagi-bagi semua. Oh, jadi nggak bisnis ini? Enggak. Saya mau nanya apakah menguntungkan sebenarnya tadi itu? Udah Bapak jawab. Kalau kita selama ini apa ya, hanya
dari wali kota juga istilahnya pusat edukasi. Oh, pusat edukasi. Bahwasanya angka kemarin kita ngobrol sama Pak Langgeng itu Kepala Dijen Hortikultura. Untuk khusus anggur itu impor kita itu triliunan ya. Triliunan impor. Nah, kalau seandainya lah masing-masing kepala rumah tangga itu punya satu pohon aja, karena anggur itu tidak perlu lahan, hanya perlu ruang kan? Perlu ruang. Ya. Iya. Kalau itu bisa memasyarakat, kayaknya angka impor bisa ditekan kali ya. Jadi intinya anggur itu bisa sangat bagus untuk berbuah di Indonesia. Setahun bahkan bisa 3 kali. Di negara asalnya cuma setahun sekali. Setahun sekali kita bisa 3 kali. Bisa tiga kali kita. Ini kalau kita berpikir bisnis nih, misalkan kita ngetok bisnis, menguntungkan nggak ini Pak? Menguntungkan nggak nih kalau hasilnya Bapak jual terus? Kalau selama ini kita kan buah itu kan hanya untuk sampel. Tamu datang pasti kan icip-icip. Pasti menanyakan bibitnya mana. Iya. Itu bibitnya kita siapkan. Oh, bibit. Jual? Iya. Oh, jual. Oh, berarti selain Bapak bisa jual selain buah, bisa jual bibit juga gitu Iya, ya? bisa. Nah, itu maksudnya itu. Jadi di tempat ini bisa menjual bibit, bisa menjual buah kan? Ya, kedepannya nanti kalau buahnya sangat banyak, luar biasa ya tidak menutup kemungkinan. untuk bibit kan Bapak ini sendiri ya, nyetek sendiri ya? Iya, grafting apa sendiri. istilahnya? Apa? Grafting. Grafting sendiri Okulasi ya? lah, okulasi. Berapa per pot kecil-kecil itu Pak? Kita kisaran di angka 100 sampai 150. Satu polybag. Satu Untuk bak, bibit, iya. satu polybag itu? Iya, tapi dengan garansi 1 bulan mati kita ganti. Oh, iya. Nah, dengan Plus edukasi, jadi iya. orang beli bibit plus kita buka jalur komunikasi untuk edukasi penanaman perawatan. Nah, biasanya orang beli berapa Pak? Orang berapa batang, berapa bibit biasanya itu Pak? Ya tergantung. Kadang ada yang nafsu langsung ngamuk itu banyak kan gitu. iya. Banyak mati kabeh gitu. Iya, banyak. Terus Man, yang situ jangan dulu. Jadi yang kesana-sana. Jadi orang itu tertarik dulu biasanya Pak. Ya. Selama ini Nyobain. ini banyak itu orang itu nggak tahu bahwa anggur impor, anggur yang manis itu bisa berbuah. Yang dia tahu rata-rata anggurnya kecil asem. Asam. Yang kayak Red Master Isabella itu. Iya, iya. Jadi kita nanam kayak begini, awal nanam sebelum berbuah pun juga ya asem ditanam buat apa. Itu udah umum. Nah, setelah nyobain loh kok ini Nah, rasanya begitu ngelihat bentuk aja udah kok beda ya manis, sama orang-orang tanam kan terus gitu. lihat bibitnya mana kan gitu. Iya, Beli. pasti itu. Nah, terus Bapak bikin sehingga siap dijual berapa tadi? 100 berapa? 100 sampai 150. 150.000 ini butuh berapa lama Pak untuk Bapak mulai nyambung sehingga Tergantung Pak, kita pakai sistem apa. Kalau yang cutting grafting artinya kita potong, kita sambung langsung otomatis kita stack. Itu perlu waktu ya 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya. Kan Bapak udah nggak modal lagi tuh kan, semua ada di sini kan? Iya, untuk entersnya. Kalau untuk stok kebetulan saya juga nanam lokalnya banyak di sekeliling kantor di ini banyak. Berarti dari ini aja kan sudah duit semua ini. Sudah cukup mandiri. Duit semua ini untuk, kan. Cuttingan sama enters sudah mandiri. Kecuali media tanam, polybag, grafting tape, parafilm masih beli semua. Nah, ada nggak Pak dari penyuluhan dari pemerintah, dari dinas pertanian? Ada, ya? kita selama ini kita digandeng sama dinas KPKP ya. lingkungan hidup, Pak Unang ya, siapa? Pak Unang. Unang Rustanto. Terus Rustanto. dari wali kota juga supportnya bagus. Support, ya. Iya. Dari kementerian, dari balai karantina juga mensupport, udah banyak. Untuk masyarakat yang pengen budidaya anggur nih, Bapak yang sebagai sudah 2 tahun berpengalaman, ini kira-kira apa nih masukan Bapak buat masyarakat? Ya, kalau saran saya adalah gunakan lahan terbuka Anda dengan tanaman yang lebih bermanfaat. Bisa diambil manfaatnya itu dari kecukupan gizinya, yaitu dari buah, dari eksotisnya, dari keindahan begitu anggur berbuah, dari keteduhannya yang harusnya panas, di bawah naungan anggur kita lebih adem kan gitu.
Daripada, mohon maaf nggak saya sebutkan, tanaman yang hanya satu pot daun doang harga jutaan, asas manfaatnya kayaknya kok lebih suka tanaman anggur yang buahnya banyak, kita lebih eksotis daripada tanaman yang di pot. Buat mata bagus, Iya. lidah bagus. Satu pot 3 daun 1 juta, 2 juta gitu kayaknya. Hanya dilihat-lihat aja. Iya. Saya juga ada tuh. Untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, apa harapan Bapak sebagai katakanlah petani anggur lah Bapak nih? Ya khususnya harapan kita adalah gandeng kami selaku komunitas anggur Jakarta untuk lebih maju ke depan, mungkin dari izin pelepasan, varietas, dan banyak hal lagi yang jelas kita selaku komunitas kita perlu bimbingan, kita perlu rangkulan dari instansi terkait, dari Kementan, dari karantina, banyak instansi-instansi yang perlu istilahnya kita minta bantuan bimbingan gitu dari ke depannya. Oke, Pak.